Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anandut Laila dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran fisika tentang listrik statis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari listrik statis. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik jumlah tertentu yang tetap atau statis, atau dapat juga dikatakan listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Suatu benda mengandung listrik statis jika muatan-muatan listriknya dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Dalam listrik statis tidak terdapat arus listrik karena tidak terjadi muatan listrik. Selanjutnya saya akan membahas tentang gaya listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jika dua benda bermuatan listrik yang sejenis, misalnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka benda tersebut akan saling tolak-menolak. Jika dua benda bermuatan tidak sejenis, yaitu positif dengan negatif, maka kedua benda tersebut akan saling tarik-menarik. Peristiwa tolak-menolak atau tarik-menarik benda disebut interaksi elektrostatik atau interaksi muatan-muatan listrik diam dan bisa disebut dengan tidak mengalir. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum Coulomb. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi dirumuskan dalam hukum Coulomb yang dinyatakan oleh Carlos Agustin de Coulomb 1786 sebagai berikut. Gaya antara dua muatan listrik sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan itu. Contohnya pada gambar, muatan positif dengan positif akan saling tolak-menolak, negatif dengan negatif akan saling tolak-menolak, dan jika muatan positif dengan negatif maka akan saling tarik-menarik. Hukum tersebut dinyatakan dengan persamaan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan keterangan Q1 Q2 merupakan muatan masing-masing partikel dengan satuan Coulomb, R merupakan jarak antara kedua muatan dengan satuan meter, K sama dengan tetapan Coulomb. Dalam sistem satuan SI, besar K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat, dan F sama dengan gaya tarik atau tolak antara partikel bermuatan dengan satuan Newton. Jika medium muatan bukan pada vakum atau udara, maka besar gaya Coulomb antara Q1 dan Q2 menjadi F bahan sama dengan 1 per ER kali K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, atau F bahan sama dengan 1 per ER dikali F, dengan E sama dengan ER kali E0, dengan E sama dengan permitivitas bahan, dan ER sama dengan permitivitas relatif. Selanjutnya saya akan membahas tentang medan listrik. Medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya Coulomb atau gaya listrik. Pada gambar menunjukkan medan pada muatan listrik, tanda panah menyatakan arah medan listrik. Medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya keluar atau menjauhi untuk muatan positif dan masuk atau mendekati untuk muatan negatif. Kuat medan listrik secara matematis dirumuskan dengan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat atau E sama dengan F per Q. Jadi besarnya gaya listrik juga dapat ditulis F sama dengan K dikali Q besar kali Q kecil per R kuadrat. Dengan keterangan E sama dengan kuat medan listrik, F sama dengan gaya Coulomb, Q kecil sama dengan muatan uji, Q besar sama dengan muatan sumber, dan R sama dengan jarak muatan uji terhadap muatan sumber. Jadi, besar gaya listrik juga dapat ditulis jika suatu titik daerah atau ruang dipengaruhi oleh beberapa medan listrik, maka kuat medan listrik di daerah titik tersebut adalah jumlah dari kuat medan listrik yang dihasilkan oleh tiap muatan sumber pada titik tersebut. Dengan rumus E total sama dengan E1 ditambah E2 ditambah E3 dan seterusnya. Selanjutnya saya akan membahas potensial listrik dan energi potensial listrik. Yang pertama, potensial listrik oleh muatan titik. Sebuah titik yang terletak di dalam medan listrik akan memiliki potensial listrik. Potensial listrik yang dimiliki titik tersebut besarnya adalah V sama dengan K dikali Q per R atau V sama dengan E dikali R. Dengan V merupakan potensial listrik dengan satuan volt. Potensial listrik merupakan besaran skala. Apabila terdapat beberapa muatan titik, maka potensial listrik pada sebuah titik merupakan jumlah aljabar potensialnya terhadap muatan-muatan. Besarnya potensial di P dirumuskan dengan VP sama dengan K dikali sigma Q per R.
Selanjutnya yang kedua adalah potensial listrik oleh bola konduktor bermuatan. Potensial di dalam bola konduktor di tiap titik adalah sama. Bidang yang mempunyai potensial listrik yang sama disebut bidang ekipotensial. Ditunjukkan pada gambar untuk jari-jari kurang dari R di dalam bola, dan untuk jari-jari sama dengan R di permukaan bola, dan untuk jari-jari lebih dari R di luar bola, rumusnya sama, yaitu V sama dengan K dikali Q per R. Selanjutnya yang ketiga adalah potensial listrik pada dua keping sejajar. Dirumuskan V sama dengan E dikali D atau V sama dengan Q dikali D per A dikali E0, dengan D merupakan jarak antara dua keping dengan satuan meter. Ditunjukkan pada gambar tersebut. Yang keempat adalah bidang ekipotensial. Bidang ekipotensial adalah bidang di mana setiap titik pada bidang itu mempunyai potensial yang sama. Sebuah muatan titik akan mempunyai bidang ekipotensial berupa sebuah kulit bola. Bidang ini selalu tegak lurus pada garis gaya listrik. Tiap muatan listrik yang digerakkan pada bidang itu tidak memerlukan usaha. Yang kelima adalah energi potensial listrik. Muatan Q akan memberikan potensial listrik terhadap Q kecil sebesar V. Akibat potensial listrik tersebut, maka Q kecil akan memberikan energi sebesar EP sama dengan Q kecil dikali V atau EP sama dengan I besar kali Q kecil per R. Dengan EP merupakan energi potensial listrik dengan satuan Joule. Contohnya, W1, 2 sama dengan EP2 min EP1 sama dengan Q dikali V2 min Q kali V1 sama dengan Q dikali V2 min V1 sama dengan Q dikali delta V. Dengan W12 merupakan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q dari titik 1 ke titik 2, dan delta merupakan beda potensial dengan satuan volt. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapasitor. Apa sih itu kapasitor? Kapasitor atau kondensator adalah peralatan listrik atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam waktu yang singkat untuk dibebaskan kembali dengan cepat. Pada dasarnya, kapasitor berupa dua keping atau dua lembaran penghantar yang dipisahkan satu sama lain dengan bahan isolator. Isolator ini sering disebut bahan dielektrik. Kemampuan kapasitor dalam menyimpan energi disebut kapasitas atau kapasitansi yang dinyatakan dalam Farad dengan lambang F. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam kapasitor. Berdasarkan bahan dielektrik yang digunakan, terdapat beberapa macam kapasitor, yaitu kapasitor nika, kapasitor kertas, kapasitor keramik, kapasitor elektrolit, kapasitor udara, dan lain-lain. Selain itu, kapasitor dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kapasitor tertutup atau polar dan kapasitor tak tertutup atau non-polar. Kapasitor polar menghendaki pemasangannya dalam rangkaian listrik tidak bolak-balik. Bagian anodanya atau bagian muatan positifnya harus dihubungkan dengan potensial yang lebih tinggi, dan bagian katodanya atau muatan negatifnya harus dihubungkan dengan potensial yang lebih rendah. Pemasangan terbalik dapat merusak kapasitor tersebut. Contoh kapasitor polar adalah kapasitor elektrolit. Kapasitor non-polar dapat dihubungkan dengan sumber muatan secara seimbang. Kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Suatu kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik dinyatakan dengan besaran kapasitor atau kapasitansi. Sebuah kapasitor didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan Q yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial antara kedua konduktornya. Nah, besarnya kapasitas kapasitor dirumuskan dengan C sama dengan E dikali A per D atau sama dengan K per V. Dengan keterangan, C merupakan kapasitas kapasitor dengan satuan farad atau F, Q merupakan muatan antara dua keping dengan satuan coulomb, V merupakan beda potensial antara dua keping dengan satuan volt, E merupakan permitivitas dielektrikum bahan, dan A merupakan luas penampang keping dengan satuan meter persegi. Energi dalam kapasitor merupakan energi potensial yang tersimpan di dalam medan listrik kapasitor dengan rumus Q dikali E dikali D sama dengan Q dikali V.
D merupakan jarak antara dua keping kapasitor dengan satuan meter. E merupakan kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb. Q merupakan besar muatan listrik pada keping dengan satuan Coulomb. Dan V merupakan beda potensial antara kedua keping dengan satuan Volt. EP merupakan setengah dikali Q dikali V, atau EP merupakan setengah dikali C dikali V. Atau bisa juga dirumuskan dengan EP sama dengan 1 dikali Q kuadrat per 2 dikali C. Dengan EP merupakan energi kapasitor dengan satuan Joule, Q merupakan muatan listrik kapasitor dengan satuan Coulomb, V merupakan beda potensial antara dua keping dengan satuan Volt, dan C merupakan besar kapasitas kapasitor dengan satuan Farad atau F. Beberapa kapasitor dapat dihubungkan secara seri, paralel, dan kombinasi keduanya. Hubungan seri berlaku Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q gabungan. Dengan V gabungan sama dengan V1 plus V2 plus V3. 1 per C gabungan sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3. Dengan V1 banding V2 banding V3 sama dengan 1 per C1 banding 1 per C2 dibanding 1 per C3. Dan hubungan paralel berlaku Q gabungan sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3, V gabungan sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, C gabungan sama dengan C1 plus C2 plus C3, dan Q1 banding Q2 banding Q3 sama dengan C1 banding C2 dan banding C3. Sekian pemaparan saya tentang listrik statis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.